Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar rapat paripurna dengan agenda rapat penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 27 Juli 2020. Rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020 ini disampaikan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri. Dicanangkannya perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020 ini dipengaruhi oleh pandemi coronavirus disease atau yang sering kita kenal sebagai COVID-19 yang merebak sejak awal Maret 2020 lalu, di mana COVID-19 ini menimbulkan dampak yang cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Kebijakan belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 kali ini dikonsentrasikan kepada refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 beserta dampak yang ditimbulkan, pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja, serta antar rincian objek, pergeseran yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan, penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, yaitu tahun anggaran 2019, harus digunakan untuk belanja daerah, serta penyesuaian anggaran belanja. Senin 27 Juli 2020, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad didampingi Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Sasmi Ripani, Kepala Dinas Pertanian Muhammad Nur beserta jajarannya mengunjungi peternakan sapi dalam rangka memantau ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha 1441 Hijriah. Pemantauan ini dilaksanakan di dua tempat peternakan, yakni di Kelurahan Kandangan Barat dan Kelurahan Kandangan Utara. Dan dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha, dan masyarakat kita akan melaksanakan korban. Hari ini kita dengan Pak Asisten, Kepala Dinas juga melihat-lihat, tadi ada dua tempat peternakan sapi yang kita kunjungi. Kita ingin memastikan bahwa memang sapinya dalam keadaan sehat. Yang kedua, tersedia dengan jumlah yang dihajatkan oleh masyarakat, walaupun tadi masih ada kekurangan sepertinya juga. Kemudian yang ketiga, penting umurnya juga sampai untuk syarat korban. Nah, hari ini kita berkunjung, alhamdulillah sapinya kelihatan sangat sehat ya, Bu Dokternya juga yang periksa. Dan ini juga tentu akan disuplai nanti oleh peternak ini nanti ke masyarakat yang sudah membeli. Kami menyarankan tadi kalau memungkinkan Jumat supaya jangan terlalu lama di tempat masyarakat yang menghajatkan korbannya. Selain untuk memantau ketersediaan, juga untuk memastikan hewan kurban dalam keadaan sehat. Dan pada saat sebelum pemotongan hewan kurban nantinya akan dicek keamanan dan kelayakan daging kurban. Apakah bebas dari penyakit menular, serta akan direkomendasikan bagaimana cara memasak daging hewan kurban agar aman, sehat, utuh, dan halal. Tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengkampanyekan Put Loss and Wash di Aula Ramu Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa 28 Juli 2020. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Haji Suparno dan diikuti oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniyah Ahmad Fikri. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Haji Suparno menyampaikan dengan menggunakan kegiatan protokol kesehatan COVID-19, kegiatan ini untuk mengurangi terbuangnya sisa makanan, membiasakan mengkonsumsi makanan sampai habis, dan tidak menyisakan dan terbuang tanpa alasan yang jelas, membentuk perilaku makan secara bijak dengan moto makan secukupnya sesuai keperluan.
tidak perlu nambah jika tersisa dan terbuang, dan tujuan dari kegiatan ini diharapkan kepada seluruh masyarakat dan khususnya dipahami oleh ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat lainnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniah Ahmad Fikri menyampaikan rasa syukur yang sangat besar dengan diadakannya kegiatan sosialisasi kampanye Put Loss and Wash ini. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga berharap agar para peserta kampanye nantinya dapat meneruskan semua di lingkungan masing-masing, dimulai dari rumah tangga dan lingkungan sekitar, sehingga bisa menjadi rantai informasi yang menyebar dan menjadi pemaham bagi seluruh masyarakat. Selasa 28 Juli 2020, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan agenda pembicaraan tingkat 2 atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di ruang rapat paripurna DPRD. Dan mudah-mudahan dapat rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bertempat di ruang kerjanya, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri menerima kedatangan Muhammad Asri Maulana yang menjadi pasukan pengibar bendera atau Paskibraka yang akan mewakili Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tingkat nasional untuk kedua kalinya, dengan didampingi oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Disporpar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Martakare Saputra menyampaikan tujuan kedatangan ini adalah untuk melaporkan berdasarkan surat dari Kemenpora Republik Indonesia bahwa Muhammad Asri Maulana Purna Paskibraka Nasional tahun 2019 lalu dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka terpilih lagi menjadi Paskibraka Nasional tahun 2020 yang ditunjuk oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk menjadi pelaksana tugas pasukan pengibar bendera yang menggunakan Purna 2019. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri mengatakan pemerintah daerah sangat bersyukur dan bangga di tengah-tengah pandemi ini masih diberi kepercayaan menjadi pelaksana pengibar bendera di Istana Negara mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Bupati juga berpesan selalu jaga kesehatan dan fokus kepada tugas yang telah diberikan untuk menjadi pasukan pengibar bendera di Istana Negara. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad lakukan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di wilayah Tiga Daha pada Rabu 29 Juli 2020. Kegiatan ini dilaksanakan Wakil Bupati bersama Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan, guna memastikan pelaksanaan hasil pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan agar berjalan sesuai dengan rencana. Pada monitoring ini, Wakil Bupati beserta rombongan mengawali kunjungannya pada lokasi proyek pembangunan perpustakaan umum daerah di Daha Selatan, lalu jembatan di Desa Pakapuran Kecil, kemudian meninjau peningkatan jalan di Desa Tambangan, Rehab SDN Tambangan 1, Rehab SMP 3 Tambangan, selanjutnya meninjau peningkatan jalan Siang Gantung baru di Daha Barat, SMP Negeri 1 Daha Barat, dan juga peningkatan jalan Bejayau Tengah Daha Barat, dan yang terakhir meninjau pembangunan asrama santri Pondok Pesantren Al Muradiyah di Daha Utara. Jalan yang ada ini, artinya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, dan kami hanya mengusulkan aja, alhamdulillah kan berhasil lah, walaupun bertahap. Alhamdulillah, dan jalan artinya
ada tanggung-tanggung langsung permanen. Nah itu jangan seandainya hanya film-film aja tapi lama kan namanya manfaatannya menang kali ini semester kali ini walaupun bertahap alhamdulillah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya dan juga dapat mempermudah akses bagi masyarakat untuk beraktivitas. Oke, kita kan hari ini meninjau beberapa proyek fisik yang ada di Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan PO. Ada beberapa yang kita kunjungi, tadi mulai dari pagi kita berangkat di perpustakaan luar biasa. Bangunannya juga terlihat sangat rapi, sangat bagus. Terus ada beberapa sekolah, termasuk di Daha Barat kita kunjungi yang bekas kebakaran kemarin. Alhamdulillah ruang kelasnya sudah sangat baik, termasuk area untuk tempat upacara dan tempat-tempat kegiatan bagi siswa. Untuk ruas jalan tadi kita di Daha Barat juga meninjau, ada beberapa yang alhamdulillah insya Allah akan tembus seperti disampaikan Pak Bupati pada waktu hari jadi kemarin di hadapan Pak Gubernur yang akan tembus ke wilayah Margasari, atau mudah-mudahan nanti pihak provinsi juga akan menjadikan bagian dari kegiatan proyek ini. Insya Allah kita akan mengunjungi lagi proyek-proyek fisik yang lain, akan kita evaluasi, akan kita monitoring untuk bersama-sama kita melihat sejauh mana progres dari dana-dana APBD kita, dana-dana yang diberikan dari pemerintah pusat telah berjalan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang barangkali bisa kita evaluasi bersama-sama dengan OPD terkait. Kira-kira demikian. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Efran mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan mengikuti launching sosialisasi pencegahan mafia tanah dan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis di Provinsi Kalimantan Selatan melalui video conference bertempat di Ruang Media Center Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 29 Juli 2020. Launching sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Noor. Diharapkan, dengan kegiatan sosialisasi dan penyerahan sertifikat tanah ini, pemerintah provinsi dan Badan Pertanahan Nasional lebih bersinergi dan membangun kerjasama yang lebih baik dalam mengelola pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terima bantuan yang dikucurkan oleh pihak PT Antang Gunung Meratus bertempat di lobi utama kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kamis 30 Juli 2020. Bantuan CSR ini diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus, Dodi Imam Hidayat, yang diterima secara langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri. Ini perlengkapan kepada masyarakat. Kami berikan ada 1.000 titik, 1.000 paket untuk sembako, serta perlengkapan untuk kebutuhan COVID, yang mana ini adalah peran serta kami untuk masyarakat HSS, karena kami berada di lingkaran HSS, sehingga adalah kewajiban kami untuk turut serta bersama masyarakat menghadapi bencana COVID ini. Dan kami ada di dekat HSS. Alhamdulillah hari ini kita menerima bantuan ya dari PT Antang Gunung Meratus untuk penanganan COVID-19, baik dampak berupa sembako maupun APD ya, untuk petugas kesehatan maupun masyarakat, termasuk tandon dan lain-lain. Dan ini bantuan yang kesekian kali. Dulu beberapa waktu lalu menyerahkan beberapa tandon juga kalau kita sebarkan ke. Sebenarnya PT Antang belum memberikan bantuan juga dari CSR ini kepada ring-ring satu mereka.
Nah, jadi mungkin ini yang sering kita ketahui dari kawan-kawan kita tahu bahwa Antam sudah bergerak pada rel tertentu. Hari ini kita menerima saya langsung pemerintah dan terima kasih kepada PT Antang Gunung Meratus yang berperan serta untuk membantu pemerintah daerah untuk meringankan beban Pemda untuk menangani COVID-19. Bantuan CSR yang diserahkan pada kesempatan ini, yakni berupa sembako dan peralatan perlengkapan pencegahan penyebaran COVID-19, sebagai wujud kepedulian dalam meringankan beban masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tengah terdampak COVID-19. Kamis 30 Juli 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian 3 buah rancangan peraturan daerah atau Raperda Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diikuti Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad di lantai 2 ruang rapat DPRD. Dalam rangka penyampaian penjelasan umum atas rancangan peraturan daerah tentang satu pengawasan tambahan yaitu yang kedua penyelenggaraan penanaman modal daerah dan yang ketiga pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Gerakan membaca Al-Quran di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dicanangkan Bupati Hulu Sungai Selatan terus bersemi di masa pandemi ini, di mana hari ini kembali dilaksanakan khatam Al-Quran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dihadiri oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri dan juga Wakil Bupati Syamsuri Arsyad serta Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur yang bertempat di Musola Asyifa, Setda Hulu Sungai Selatan pada Kamis 30 Juli 2020. Khatam Al-Quran yang dilaksanakan 1 minggu sekali ini dapat terlaksana karena seluruh ASN setiap bagian sekretariat diberi jatah membaca Al-Quran yang dibagi setiap per jusnya. Semoga dengan berkat kemuliaan Al-Quran, visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologi dan agamis untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dunia akhirat dapat tercapai, serta pandemi COVID-19 yang tengah menimpa kita ini segera berakhir dan semua pasien yang sedang dirawat segera diberi kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar Gema Takbir Idul Adha 1441 Hijriah bertempat di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kapolres, Dandim 1003 Kandangan, para asisten, staf ahli, serta para kepala SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebelum memasuki aula pendopo, dilakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Kegiatan dengan sholat berjamaah dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan COVID-19. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengumandangan takbir secara bersama-sama dan diakhiri dengan pembacaan doa. Kesempatan izinkan saya selaku Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran pemerintah mengucapkan selamat Hari Idul Adha 10 Juli 1441 Hijriah kepada Ketua DPRD Kabupaten Provinsi Daerah dan seluruh masyarakat Hulu Sungai Selatan. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita bisa memaknai
ada korban tahun ini. Ternyata kita 2 hari raya masih dalam suasana pandemi COVID-19. Idul Fitri juga sama, sekarang pendaftar juga kita terus tetap mengikuti berbagai protokol kesehatan. Memang ada suasana yang berbeda. Biasanya malam raya takbiran ini, 2 malam raya kita takbiran di rumah-rumah ibadah. Dan kami sengaja melaksanakan itu untuk memastikan pada masyarakat dan pemerintah ada di tengah-tengah mereka pada malam raya Idul Adha.